Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayusi, mahasiswa pendidikan dari mesin angkatan 2020. Di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai AC mobil. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mendengarkan penjelasan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dasar teori AC mobil, komponen utama, dan komponen tambahan pada AC mobil dengan benar. Air conditioner merupakan peralatan untuk memelihara udara di dalam ruangan agar temperatur dan kelembabannya sesuai yang dikehendaki. Bila di dalam ruangan temperaturnya rendah, maka panas akan diberikan sehingga temperaturnya naik. Dan bila temperatur di dalam ruangan tinggi, maka panas di dalam ruangan akan diturunkan. Kelembaban dikurangi atau ditambah demi kenyamanan. Selain itu, sistem condition udara juga mengontrol sirkulasi udara, memurnikan udara, menghilangkan gangguan semacam pembekuan dan pengambunan di permukaan kaca. Pada sistem AC, untuk menghasilkan kondisi yang sama diperlukan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk mudah menguap dan mencair. Zat ini disebut dengan refrigeran. Jadi, refrigeran menyerap panas untuk menghasilkan penguapan dan melepas panas untuk menghasilkan suatu pencairan. Sistem refrigerasi AC mobil terdiri atas kompresor, kondensor, receiver, katup ekspansi, dan evaporator. Ada juga komponen lain agar sistem AC dapat bekerja sempurna, yaitu unit kopling magnet, blower, saringan udara, kontrol panel, dan sistem pembekuan. Adapun siklus sistem refrigerasi dari AC mobil adalah yang pertama, di dalam kompresor tekanan dan temperatur refrigeran dinaikkan sehingga refrigeran keluar saluran discharge kompresor berupa gas dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Yang kedua, refrigeran berfasa gas kemudian mengalir ke dalam kondensor. Di sini refrigeran akan melepas kalor ke udara yang lewat pada kondensor dan mengalami pengembunan menjadi cairan. Yang ketiga, refrigeran berfasa cair mengalir ke receiver or dryer. Di sini cairan refrigeran ditampung dan akan dialirkan kembali sesuai laju aliran refrigeran yang dibutuhkan sistem. Refrigeran juga dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ikut sirkulasi dan selanjutnya uap air yang ikut sirkulasi akan diserap. Yang keempat, cairan refrigeran dengan temperatur yang relatif rendah tapi tekanan masih tinggi akan diekspansi di dalam katup ekspansi sehingga tekanan dan temperaturnya menjadi rendah. Yang kelima, katup refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah kemudian mengalir ke dalam evaporator. Di sini refrigeran menyerap panas kalor dari udara yang dialirkan melewati evaporator. Akibatnya cairan refrigeran akan menguap menjadi gas dan kembali ke kompresor untuk memulai siklus baru. Nama-nama dan fungsi komponen utama pada AC. Yang pertama adalah kompresor. Kompresor berfungsi untuk mengalirkan refrigeran atau freon ke dalam sistem AC mobil. Kompresor AC umumnya digerakkan oleh mobil itu sendiri. Agar kompresor bisa dihidupkan dan dimatikan sesuai keinginan saat menggunakan AC, maka penghubung putaran ke mesin menggunakan kopling magnet. Kompresor dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tipe gerak bolak-balik, yang kedua adalah tipe gerak putar. Yang kedua adalah oli kompresor. Oli kompresor melarutkan diri bersama refrigeran untuk melumasi bagian-bagian kompresor yang bergerak. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas oli sangat penting untuk diperhatikan. Jumlah oli kompresor yang tidak memadai dapat mengakibatkan gesekan antar komponen yang berlebihan, menghalangi pertukaran panas, melebihi dinding evaporator sehingga mengurangi kemampuan pendinginan. Oli kompresor memiliki sifat yang lebih sulit menguap dibandingkan refrigeran. Oleh karena itu, saat terjadinya pergantian komponen yang mengharuskan pelepasan komponen seperti kompresor, receiver, dryer, katup ekspansi, dan lain-lain, maka oli refrigeran mudah menguap, sedangkan oli tidak. Namun karena sebagian oli masih melekat pada komponen yang diganti, maka jumlah oli yang ditambahkan saat penggantian komponen adalah sebanyak oli yang melekat pada komponen tersebut. Kopling magnet berfungsi menghubungkan dan melepaskan putaran mesin terhadap kompresor.
Kopling magnet terdiri dari rotostator dan plat tekan. Rotor terhubung dengan poli penggerak, stator diikat pada rumah kompresor dan plat tekan terpasang pada poros kompresor. Yang selanjutnya adalah kondensor. Ketika kompresor bekerja dengan cara menaikkan tekanan refrigeran, temperatur refrigeran menjadi tinggi. Tugas kondensor adalah menurunkan temperatur refrigeran yang tinggi tersebut dengan cara mengambil panas refrigeran melalui aliran udara pada sirip-sirip kondensor. Gas refrigeran dari kompresor selanjutnya berubah fasa menjadi cair dikarenakan pengambilan panas tersebut. Kondensor dipasang pada bagian depan radiator, sistem pendingin dan terdiri dari tabung dan sirip-sirip. Komponen selanjutnya adalah receiver or dryer. Refrigeran cair dari kondensor selanjutnya diterima oleh receiver or dryer dan dikirim ke evaporator. Sebelum dikirim, refrigeran disaring dan dikurangi kelembabannya agar tidak menimbulkan karat pada bagian dalam komponen yang dapat menyumbat sistem. Selanjutnya adalah katup ekspansi. Katup ekspansi dipasang setelah receiver or dryer untuk mengkaputkan refrigeran cair dengan temperatur rendah. Pada kendaraan umumnya, yang dipakai adalah katup ekspansi thermal yang memungkinkan penampungan refrigeran ke dalam evaporator hanya sejumlah refrigeran yang akan diuapkan saja. Katup ekspansi dilengkapi dengan pipa sensitif color yang mendeteksi temperatur dan tekanan refrigeran yang keluar dari evaporator dan mengatur aliran refrigeran katup ekspansi setiap saat. Komponen utama selanjutnya adalah evaporator. Ketika tekanan refrigeran cair turun setelah melalui katup ekspansi, panas dari udara yang dihembuskan oleh blower diserap oleh refrigeran sehingga temperaturnya naik. Evaporator menjaga udara yang dilewatkan blower menjadi dingin dan diserap efektif oleh refrigeran. Komponen selanjutnya adalah kontrol panel. Kontrol panel berisi selektor saklar yang mengatur kerja dari AC, kecepatan blower, arah hembusan, dan kontrol temperatur. Selektor kontrol panel dalam bekerjanya mengatur pelat pengaturan udara atau damper dan motor blower serta magnetic clutch secara mekanik dan elektrik. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen tambahan pada AC mobil. Selanjutnya adalah pressure switch. Pressure switch ini berfungsi untuk mengontrol tekanan yang terjadi pada sisi tekanan tinggi. Bila tekanan siklus refrigeran terlalu berlebih, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka secara otomatis akan menyetop switch sehingga magnetic clutch terjadi off. Kondisi tekanan yang tidak normal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada berbagai komponen yang lain. Jenis dari pressure switch ada dua, jenis dual dan single. Pada gambar adalah jenis dual. Yang kedua adalah alat pencegah pembekuan. Untuk menghindari berkurangnya efek pendinginan yang disebabkan pembekuan air yang ada di fin pada evaporator yang terlalu dingin, kurang dari 0 derajat Celcius, dapat dipasangkan peralatan ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu tipe thermistor dan tipe EPR. Pada gambar adalah tipe EPR. Selanjutnya adalah stabilizer putaran mesin. Peralatan ini berfungsi untuk menstabilkan putaran mesin melalui sensor pendeteksi RPM mesin yang dipasangkan pada arus primer ignition coil sehingga putaran idle mesin menjadi lebih baik dan tidak mudah mati. Selanjutnya adalah peralatan idle up. Digunakan untuk meningkatkan RPM mesin pada kondisi idle dan AC dalam keadaan hidup. Tanpa alat ini, mesin akan menjadi sangat berat karena harus mengangkat beban kompresor sehingga mesin akan sering mati dan kenyamanan berkendara akan menjadi terganggu. Sistem pelindung tali penggerak kompresor. Alat ini digunakan untuk melindungi tali penggerak kompresor, yaitu pada saat kompresor mengalami kemacetan. Bila hal ini terjadi, maka magnetic clutch dan VSV idle up akan off secara otomatis dan indikator lampu AC akan berkedip untuk memberitahukan kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Sistem kontrol kompresor 2 tingkat mode ekonomi.
AC tipe Einmix dengan kompresor berputar pada beban penuh yang temperaturnya mencapai batas limit hingga terjadi pembekuan pada fin evaporator 3 derajat Celcius. Hal ini akan banyak menyerap tenaga mesin. Dengan menggunakan peralatan ini dan di-set pada switch ekonomi akan menghemat banyak pemakaian karena kompresor akan off pada 10 derajat Celcius temperatur fin, bukan 3 derajat Celcius seperti pada keadaan normal. Selanjutnya adalah magnetic valve, terletak antara receiver dan expansion valve dan dipakai pada sistem pendingin tipe dual. Pengontrol temperatur ini bekerja dengan cara membuka dan menutup magnetic valve yang secara paralel akan bekerja membuka dan menutup siklus pendingin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.